kita masuk ke aktivitas Rasulullah. Di kitab ini saya lihat di daftar isinya itu dibagi atas dua. Jadi sunan al-mauquta, sunnah-sunnah yang mauquta yang sudah ditentukan waktunya, kemudian sunnah-sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Kemudian yang ditentukan waktunya ini lagi saya lihat ada beberapa. Ada yang qablal fajar, sebelum fajar, indal fajar, pada saat fajar, setelah fajar, ya waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, sampai malam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita akan bahas mungkin di 2-3 minggu pekan ke depan. Hari ini kita akan membaca setengah halaman saja terkait dengan konsep sunnah menurut Al-Furaihi. Bahwa di sini dijelaskan as-sunnatu fil asli hiya kullu ma udifa lir rasul. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ma udifa ila rasul. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah. Semua yang dijadikan rujukan kita kepada Rasul dalam bentuk min aqwalin, ya, min qaulin, dari perkataan. Jadi perkataan-perkataan Rasul yang kita jadikan sandaran, ya, kita jadikan rujukan. Kemudian au fi'lan, ya, biasanya kalau dalam sunnah Nabi dalam bentuk qaul ini dijelaskan. Kalau kita baca hadis biasanya kita baca qala Rasulullah, itu qaul Rasul, masuk dalam kategori hadis yang qauliyah. Kemudian ada yang fi'lan, ya, au fi'l, atau perbuatan Nabi, ya. Jadi ada hadis-hadis yang sunnah Nabi yang dalam bentuk perbuatan. Biasanya di hadis-hadis kita temukan hadis, misalnya sahabat mengatakan, perawi hadis mengatakan sami'tu Rasul, saya mendengar Rasul, atau saya melihat Rasul, ya, atau misalnya mengatakan karena Rasul, ya, kaza wa kaza, ya, saya melihat Rasul melakukan seperti ini. Itu menceritakan tentang perbuatan Rasulullah. Kemudian yang ketiga au takriran, atau ketetapan atau keputusan. Bukan perkataan Rasul, bukan juga perbuatan, tapi mungkin peristiwa yang terjadi pada sahabat, kemudian Nabi memutuskan bagaimana hukum itu. Itulah yang menjadi. Kemudian ada lagi dua yang masuk kriteria yang mungkin selama ini jarang kita temukan, kita baca. Dia menambahkan ada satu sifatin khalqiyah. Salah satu yang menjadi sunnah Nabi juga itu adalah sifat khalqiyah, karakteristik atau ciri fisik beliau. Model rambutnya, ya, cara berpakaiannya, au khulqiyatin, atau ciri-ciri yang terkait dengan akhlak beliau, sikap-sikap beliau. Nah, ini yang masuk yang dikategorikan sebagai sunnah, sebagai sunnah. Ya, hadza huwa makna sunnah. Ya, inilah yang dimaksud dengan sunnah. Kemudian kata sunnah ini, ya, pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan, ya, beliau bersabda, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnati khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin. Di hadis lain dikatakan ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya. Sunnah-sunnah, jadi bukan cuma sunnahku, tapi juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, para khalifah pengganti beliau, yang al-mahdiyyin yang diberi petunjuk, ar-rasyidin yang lurus. Ya, apa kata Rasulullah? Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnah itu, kebiasaan-kebiasaan itu, ya. Wa'addu, dan gigitlah, ya, alaiha bin nawajiz. An-nawajiz itu gigi geraham. Jadi gigitlah dengan menggunakan gigi geraham. Ini menandakan bahwa gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat ketika menggigit. Kalau gigi depan kan enggak, mereka sudah dia lemah, tapi kalau gigi belakang menggigit itu kuat. Maka seperti itulah sikap kita terhadap sunnah itu harus dipegang atau digigit dengan sekuat-kuatnya. Ya, faqullu ma kana ala tariqatihi, dan semua apa yang dilakukan oleh beliau, tata cara beliau, itulah masuk juga kategori bahwa minas sunnah. Ya, fakad yakunu al-ma'mur, boleh jadi perintah-perintah itu, ya, fi sunnatihi mustahibban au wajiban. Boleh jadi semua yang diperintahkan dalam sunnahnya itu berimplikasi hukum mustahab, disunnahkan, disunnahkan, atau wajiban, atau menjadi wajib. Ya, jadi sunnah itu, sunnah Rasul itu, ya, ada yang sunnah yang
dibalas, diberi pahala kalau melakukan, dan tidak diberi tidak apa-apa kalau ditinggalkan. Itu namanya mustahab, wajiban atau menjadi wajib. Hasba ma taqtadihi al-adillah, yang berdasarkan tergantung dengan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban atau kesunahannya. Summa sya'a indal mutaakhirin, kemudian tersiar di kalangan para mutaakhirin, ulama-ulama modern, anna sunnah hiya bimakna, bahwa sunnah yang dimaksud di sini adalah al-mustahab wal mandub. Jadi yang dimaksud sunnah itu adalah yang punya kriteria mustahab, yang dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak sekali dua kali, atau al-mandub, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dua-duanya implikasinya adalah tadi, ya yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi, diberi pahala orang yang melakukan dan tidak diberi pahala kepada orang yang meninggalkannya. Wa huwa alladhi jara ala amali ahli al-amal wa ahli al-usul wal fiqh. Dan ini menjadi rujukan, menjadi definisi para ahli usul dan ahli fikih. Ya, wa hadzal makna huwa al-murad fi hadzal warid. Dan inilah definisi ini yang akan kita gunakan dalam kitab ini nantinya, bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu adalah yang implikasinya tadi itu mustahab dan al-mandub. Kemudian yang terakhir, fasunnatu ala hadzal maksud, ya, sehingga dengan demikian sunnah yang akan kita gunakan dalam kitab ini adalah ma amara biha asy-syari, semua, ya, apa yang diperintahkan oleh syariat, ya, laisa ala wajhil ilzami, bahwa semua yang diperintahkan tapi tidak berimplikasi kepada kewajiban, tidak menjadi wajib, perintah tapi tidak wajib, ya. Dan di sini tidak berlaku kaidah al-aslu fil amri al-wujub lil wujub, bahwa asal perintah itu menjadi wajib. Dalam hal ini itu tidak berlaku kaidah usul ini. Ya. Kemudian yang kedua, samaratuha, buahnya atau manfaat daripada sunnah ini, annahu yusabu fa'ilaha, ya, bahwa orang yang melakukannya itu akan diberi pahala, wala yu'aqabu ala tarkiha, dan orang yang meninggalkannya itu tidak dinistakan dan tidak dihukum, tidak diberi iqab atas perbuatannya. Nah, ini yang menjadi pengantar kita untuk hari ini. Insyaallah nanti minggu depan kita akan lanjut kepada namazij min hirsis salaf ala sunnah. Bagaimana contoh-contoh kegigihan para ulama-ulama salaf dulu, ya, dalam menggenggam, dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Di pengantar buku ini tadi saya baca bahwa salah satu yang menyebabkan kenapa kita enggan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, karena tadi ini definisi yang saya baca tadi ini, ya, karena yu'aqabu la yu'aqabu ala tarki, tidak diapa-apakan orang yang meninggalkannya, sehingga orang berpikir tidak apa-apa jika tidak dilakukan. Maka banyak di antara kita itu tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi karena beranggapan, terbuat tanam dalam benaknya, dalam pemikirannya, kalau tidak dilakukan maka tidak apa-apa. Padahal sesungguhnya ketika sunnah itu kita tidak lakukan, itu adalah sebuah kerugian besar, karena Allah telah memberikan peluang kepada kita untuk beramal, tapi kita tidak menggunakan, mengambil pahala ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat, ya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang kami pelajari dan berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.